Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka." Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasehati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah dan kita menyadari bahwa inilah masa dan waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan juga sebenarnya melaksanakan secara lebih mendalam lagi apa yang memang menjadi kewajiban agama. Masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu itu mengingatkan kita kembali bahwa kita ini sebagai pribadi, sebagai manusia yang memang tidak selalu sempurna, bahkan mungkin sulit untuk sempurna karena kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Namun yang lebih besar dari pemahaman itu adalah bahwa kita ternyata dicintai Allah begitu besar. Dan cinta Allah itulah yang menggerakkan kita untuk terus memperbaiki diri. Cinta Allah itu yang menggerakkan kita untuk terus berubah dan bertobat. Injil hari ini mengajak kita untuk menyelami lebih dalam bagaimana kebaikan itu menjadi sebuah kekuatan yang dari dalam. Bagaimana kewajiban agama itu nanti akhirnya tidak hanya supaya atau bahkan keinginan untuk terlihat atau dilihat, tetapi memang muncul dari dalam. Kebaikan itu akhirnya adalah urusan kita, hati kita dengan Allah sendiri. Maka beberapa hal yang tadi disampaikan dalam Injil, yaitu bagaimana ketika kita harus memberi sedekah atau membantu sesama, dikatakan supaya kita menyembunyikan itu. Bahkan kalau dalam perikop atau ayat yang lain dikatakan kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah sekarang ini repotnya kalau memberi harus selfie dulu ya. Tapi umat sini kan enggak ya, kalau memberi kan tetap tersembunyi. Lalu apalagi yang disampaikan Injil hari ini? Soal doa, bagaimana doa itu yang baik dikatakan adalah ya, berdoalah di tempat tersembunyi. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka kebaikan itu memang sesuatu yang menjadi milik kita. Kebaikan itu menjadi milik kita dan kita persembahkan kepada Allah, dan itulah yang bagi saya memang menjadi persembahan hidup, persembahan yang baik. Bagaimana kekuatan yang dari dalam ini menggerakkan kita? Itulah yang memang menjadi permenungan kita setiap hari. Bahkan dikatakan dalam perikop ini juga soal berpuasa. Mati raga itu juga dikatakan urusan kita sendiri. Urusan yang dari dalam. Maka kebaikan itu kalau memang lahir dari dalam, menjadi kekuatan batin, kekuatan hati, itu menjadi persembahan yang indah. Saya selalu mengaitkan dalam kehidupan berkeluarga misalkan. Apakah dalam mencintai anak, berbuat baik kepada anak itu harus diceritakan? Saya kira tidak. Mungkin kadang-kadang saking jengkelnya masih mengungkapkan, ya saya itu sudah ngerawat kamu dari bayi, itu kadang-kadang pernah. Tetapi itu bukan soal menunjukkan kebaikan, tetapi mau mengatakan kamu harus jadi baik. Dan itu menunjukkan cinta. Maka kebaikan yang dari dalam, kebaikan yang memang mendasar dan muncul dari dalam batin, itu dasarnya tentu adalah kasih, cinta. Maka saudari-saudaraku yang kasih, sekali lagi masa Prapaskah menurut saya menjadi masa yang indah karena kita diingatkan kembali bahwa kekuatan-kekuatan baik itu harus tertanam, harus ditumbuhkan dari dalam supaya kita memang menjadi pribadi yang lebih yakin lagi akan cinta Allah itu. Abu yang nanti akan
nanti tidak dioleskan lagi ya, ditaburkan di kepala kita sebagai tanda bahwa iya, kita ini memang dari abu. Kita yang tidak layak, kita yang tidak pantas, ternyata dihembusi oleh Roh Allah sendiri. Roh Ilahi menjadi pribadi, menjadi manusia. Maka selayaknya kita sungguh-sungguh mempersembahkan yang tidak layak, yang diberi cinta oleh Allah ini, juga menjadi pribadi yang layak dipersembahkan kepada Allah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, pagi hari ini, ya, suasananya tadi saya masuk ke gereja ini semuanya diem gitu ya. Wah, ini benar-benar memasuki masa Prapaskah. Bagaimana kita membangun sikap diri untuk, artinya apa ketika kita banyak diam sekarang ini untuk melihat saya ini seperti apa sih sebenarnya. Kita tidak lagi banyak yang keluar tetapi banyak masuk ke dalam diri kita dan saya ini kayak apa sih sebenarnya. Semoga itu yang terjadi ya, bukan karena ngantuk. Tadi diem karena ngantuk Romo, semriwing. Kita mencoba untuk melihat kita lebih dalam lagi. Dan harapannya tentu adalah Paskah kita bisa bangkit bersama Kristus karena kita menyadari kelemahan dan kekurangan dan akhirnya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu bahwa aku harus bertobat. Disitulah menurut saya mahkota dari mati raga kita sungguh-sungguh berbuah. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah ini dengan hati yang terbuka dan kembali untuk masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam batin kita untuk melihat seluruh perjalanan kita ini. Semoga dalam masa Prapaskah kita bisa dan mampu menemukan pembaruan-pembaruan dan pertobatan sehingga kita tetap mampu melihat cinta Allah yang begitu besar yang mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan Allah itu. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.